Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis buku sejarah adat, menggali dari kata pusako. Seperti bunyi kata pusako, pasah labua dia bertampur, lancar kaji dia berulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari aso. Didulang sedulang lai, pendulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat luak nantigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsanak semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya bagian yang ketiga, yaitu penduduk asli zaman Alun Baralun. Sebelum para pendatang membuat luak Nantigo di Pulau Pacu, para penduduk asli sudah ada di luak itu. Para penduduk asli ini dinamakan orang-orang zaman logam dan zaman perunggu. Orang-orang penduduk asli ini dinamakan juga bangsa Melayu tua. Mereka adalah keturunan turun-temurun dari generasi dari orang-orang penduduk yang hidup pada zaman batu besar, dalam kurung zaman Megalitikum. Mengenai kepercayaan orang-orang penduduk asli ini adalah penyembah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia melalui batu-batu besar, dalam kurung batu-batu menhir, dan lain-lain. Disebut dengan penganut dinamisme dan animisme. Mata pencarian mereka adalah dengan berburu binatang di dalam hutan rimba raya, menanam umbi-umbian di luar dataran rendah, maupun di luar lereng-lereng perbukitan dan pegunungan. Mereka selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Orang-orang penduduk itu belum mengenal bertanam yang baik dan bertanam yang menetap. Bentuk kehidupan mereka dengan cara hidup berkelompok-kelompok. Jumlah mereka hanya sedikit dan tidak merata. Orang-orang itu termasuk ras Melayu tua, yaitu bagian dari ras Mongoloid. Pengetahuan mereka masih sederhana. Bagian yang keempat, penduduk pendatang dari luak terdekat. Penduduk pendatang adalah orang-orang dari luak yang berdekatan dengan luak Nantigo, seperti luak Riau, luak Palembang, luak Bengkulu, luak Jambi. Para penduduk pendatang itu datang ke luak Nantigo melalui jalan darat, menembus hutan rimba raya, dan melalui batang-batang air, menembus semak belukar. Para penduduk pendatang dari luak-luak itu jumlahnya juga sedikit. Tentang cara hidup dan bentuk pengetahuan mereka, serta kepercayaan yang dipakainya juga sama dengan orang-orang penduduk asli luak Nantigo. Karena para pendatang itu juga keturunan turun-temurun dari orang-orang generasi pada zaman batu besar atau Megalitikum. Bagian yang kelima, penduduk pendatang dari Asia Tenggara. Penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu datang ke luak Nantigo melalui Selat Malaka, yaitu dari Singapura, Malaka atau Malaysia, Siam atau Kamboja, Thailand, Burma atau Myanmar, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Dari Pulau Pacu juga ada yang pergi dan terdampar di negeri tersebut. Pada umumnya, pendatang-pendatang dari Asia Tenggara itu adalah keturunan dari zaman batu besar atau Megalitikum dan orang-orang keturunan dari zaman logam.
Mereka datang dengan cara berombongan dan bergelombang-gelombang, dalam kurung bertahap-tahap, melalui laut, yaitu Selat Malaka. Dengan biduk-biduk besar. Kemudian, sesudah menyeberangi Selat Malaka, diteruskan dengan memiliki aliran batang-batang air seperti batang air rokan kanan, batang air rokan kiri, batang air Siak, Indragiri, terus batang air tapung kanan dan batang air tapung kiri di Luak Riau. Ada juga yang tinggal dan menetap di Luak Riau, dan ada juga yang terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki masuk hutan rimba raya menuju Luak Ntigo. Begitu juga yang masuk melalui batang air Kampar, dilanjutkan ke batang air Kampar kanan dan batang air Kampar kiri. Dan ada juga yang tinggal dan menetap di pertigaan batang air Kampar, serta di sepanjang batang-batang air itu di Luak Riau. Penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu jumlah mereka juga sampai di Luak Ntigo juga tidak begitu banyak. Mereka hidup juga berkelompok-kelompok kecil. Hanya tingkat pengetahuan mereka mungkin lebih tinggi daripada penduduk asli. Para penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu termasuk ras Mongoloid. Itulah para pendatang yang dari luak-luak terdekat dan dari Asia Tenggara. Nanti akan saya sambung dari penduduk pendatang dari Tanah Besar. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.